Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 789. Sayap Sha Wu. Dengan kekuatan binatang bertanduk emas, mudah untuk memenangkan pertarungan melawan Undying Kawu. Namun membunuhnya, itu tidak pada tingkat membakar energi Undying. Binatang itu tidak memiliki energi Undying. Apakah aku sudah buntu? Luofeng merenungkan banyak pilihan dalam benaknya, satu persatu. Semuanya dibuang lagi karena tidak ada yang berhasil. Hanya ada satu cara. Mungkin, hanya mungkin, Luofeng menggertakkan gigi, tekad terpancar di matanya. Aku akan mengandalkanmu, sayap Sha Wu. Binatang itu sudah melepaskan cakar pemecah langit terkuatnya. Gerakan terkuat berikutnya adalah sayap Sha Wu. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota kekacauan purba sendiri. Itu digunakan untuk melarikan diri, dan itu juga memiliki beberapa kemampuan bertarung. Pemimpin telah memberitahu Luofeng saat itu. Tentu saja itu utamanya untuk melarikan diri dan terbang. Ia hanya memiliki kemampuan menyerang yang minimal. Luofeng telah melakukan percobaan dengannya sebelumnya, dan merasa bahwa poin terkuatnya adalah kecepatan dan bulu tajamnya. Menebas dengan mereka saat terbang dengan kecepatan tinggi, seperti memotong dengan pisau panas menembus mentega. Hau! Binatang perak itu mengepakkan sayapnya dan sekali lagi menyerbu raksasa api Fenya. Bisakah kamu tidak berlebihan lagi? Fenya berteriak dalam hati, khawatir dan marah secara bersamaan. Kenapa ini? Kecepatan sesaat binatang perak ini bagaimana bisa begitu absurd? Itu hanya mendekati seorang kaisar dan tidak seharusnya begitu cepat. Jika sedikit lebih lambat, aku akan bisa mencapai kecepatan sub cahaya dan kemudian melarikan diri. Resistensi pulau kabut cukup besar. Mencapai kecepatan sub cahaya adalah batasnya. Seseorang harus pergi ke titik perjalanan alam semesta khusus untuk mencapai kecepatan cahaya. Selama seseorang adalah undying, dengan waktu yang cukup, mereka semua bisa mencapai kecepatan mendekati cahaya. Saat mereka mencapai kecepatan itu, meskipun tingkat kaisar mengejar di belakang, ia tidak akan bisa mengejar undying normal. Karena kecepatan semua orang hampir sama, tidak ada yang bisa menangkap siapapun. Kecuali seseorang memiliki teleportasi. Oleh karena itu, pertarungan undying sangat bergantung pada kecepatan sesaat. Jika jaraknya dekat tanpa ruang yang cukup di antara mereka, akan mudah bagi seseorang untuk langsung menyusul yang lain di depan. Bagaimanapun membutuhkan waktu untuk mencapai kecepatan mendekati cahaya. 3 bentuk sayap Sha Wu, pikir Luofeng. Aku hanya bisa memicu formasi pertama saat ini, dan penerbanganku saat ini sudah pada tingkat iblis. Kecepatan gerakannya mengejutkan. Ia lanjutkan. Meskipun sayap Sha Wu-ku ini tidak utamanya untuk menyerang, tapi digunakan untuk melarikan diri, saat aku menghindar dan melarikan diri, kecuali seseorang memiliki teleportasi atau penghentian waktu, bahkan undying tingkat kaisar tidak akan bisa menangkapku. Gemuruh! Binatang itu mengepakkan sayapnya dan bergerak secepat kilat sambil meninggalkan jejak kabur di udara. Pada titik ini, ia sudah mencapai di samping Fenya. Huaa! Bulu-bulu itu seperti bilah tajam. Saat ia terbang melewati, bulu-bulunya itu berfungsi sebagai bilah dan menebas Fenya, hampir seperti menebas tahu saat tubuhnya terbelah 2 di pinggang. Ah! Fenya melolong kesakitan. Bahkan ketika ia hancur menjadi serbuk, ia tidak pernah sekalipun mengeluarkan tangisan kesakitan. Sakit yang luar biasa. Energi menusuk tak berwujud itu bertindak seperti air, melelehkan es. Energi undyingnya tampak sangat lemah melawannya saat itu dilelehkan secara paksa. Namun efek pada tubuhnya sangat minimal. Itu hanya langsung menghancurkan 2% dari energi undyingnya. Ini adalah kehancuran dari akarnya. Ah! Fenya melolong kesakitan. Aku berhasil. Luofeng berdiri di puncak yang jauh dan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang jelas. Dengan kemampuan merasakan miliknya, ia bisa merasakan musuhnya langsung kehilangan 2% dari energi undyingnya. Efek ini mengejutkan Luofeng. Haha, ini memang harta bahkan pemimpin kota kekacauan purba anggap berharga. Kegunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun ia masih memiliki beberapa kemampuan menyerang, dan sedikit saja sudah sekuat ini. Dan ini hanya sebagian kecil dari kekuatan aslinya.
Sayap Xiao sangat misterius. Dengan pemicuan kekuatan tubuh dan energi seseorang, itu bisa memicu kemampuan misterius. Luo Feng menyebut ini energi ruang, dan ini adalah inti kuat dari sayap. Energi khusus ini memungkinkan binatang bertanduk emas terbang dengan kecepatan iblis yang mengejutkan. Bentuk kedua sayap memungkinkan ia untuk sepenuhnya mengganggu ruang. Seseorang harus mencapai tingkat ketiga, tulang, untuk memicunya. Bentuk ketiga memungkinkan seseorang untuk mengendalikan arus ruang, membutuhkan tingkat kelima, tanduk, untuk memicunya. Ini semua membutuhkan energi ruang dari sayap untuk memicu. Energi khusus ini sangat kuat, namun Luo Feng hanya bisa melepaskan bentuk pertama saat ini. Energi ruang berasal dari inti sayap, namun Luo Feng hanya bisa memicu sebagian kecil darinya saat ini. Namun itu sudah bisa menghancurkan 2% dari tubuh Undying dari Feng Ya. Hahaha, pergi dan mati. Undying kau, pergi dan mati. Luo Feng sangat senang. Gemuruh! Binatang itu mengepakkan sayapnya dan ia sekali lagi menggunakannya untuk menebas tubuh Feng Ya. Syuah, 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 syuah. Feng Ya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Meskipun ia terbentuk kembali berulang kali, saat ia terbentuk kembali, binatang itu akan menebasnya lagi dan ia akan kehilangan 2% lagi dari energi Undying-nya. Bahkan dengan tubuh Undying, hanya butuh 50 kali untuk menyelesaikannya, jika ia adalah Undying normal. Kehilangan 50% dari energi Undying-nya sama dengan 50% dari jiwa seseorang, dan kesadarannya akan seketika meruntuhkan. Dengan tubuh Undying, bahkan setelah kehilangan 99% dari tubuh Undying-nya, ia tetap tidak akan mati. Namun 1% terakhir paling banyak bisa menyimpan ingatannya. Ia akan menjadi umpan meriam di antara para Undying. Mengandalkan 1% ini untuk mendapatkan kembali semua kekuatan masa lalunya akan membutuhkan triliunan tahun. Tidak, tidak. Feng Ya mengolong sakit. Ampuni aku yang terhormat, ampuni aku. Feng Ya menggunakan komunikasi mental dengan binatang bertanduk emas. Melawan kecepatan mengerikan binatang, ia tahu bahwa jika ia membakar energi Undying-nya untuk melarikan diri, ia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Binatang perak misterius itu terlalu cepat. Syuah, syuah, syuah. Dalam sekejap, ia diserang lebih dari 10 kali. Tubuh Undying Feng-nya hanya tersisa 50%. Ia kehilangan separuh dari jiwanya begitu saja. Kaisar, jangan paksa aku, jangan paksa aku. Memaksamu, ras lain, mati saja. Kecepatan binatang itu mengerikan. Sayap peraknya menebas berulang kali di tubuh Feng Ya, menghancurkan energi yang terkumpul selama jutaan tahun. Di dalamnya, tubuh Undying adalah intinya. Tidak, tidak. Melihat ia hanya tersisa 30% dari energinya, ia panik. Kehilangan separuh kekuatannya adalah kerugian yang terlalu besar. Ia melaung marah dan akhirnya tenggelam dalam keputusasaan. Saat binatang perak itu sekali lagi menyerang, ia melaung di dalam. Gemuruh! Ia seketika menghancurkan seluruh tubuh Undying sendiri. Hancur diri. Keputusan terakhir Feng Ya, bahkan jika ia tidak bisa membunuh seorang kaisar, ia ingin melukainya parah. Ini adalah balas dendamnya. Gemuruh! Ruang itu runtuh bersama dengan pegunungan. Binatang telah melilitkan dirinya dalam sayap Xiao karena ia sangat dekat dengan ledakan. Sayap memiliki kemampuan untuk menyebarkan serangan karena material khususnya. Sebelum ini, dari triliunan ras di alam semesta, hanya pemimpin kota kekacauan purba yang tahu tentang keberadaan sayap Xiao. Menghancurkannya sulit bahkan bagi para penguasa alam semesta. Ledakan ini hanyalah gelitik bagi sayap. Ia menyebarkan lebih dari 99% serangan dengan sisa-sisa kekuatan yang mendarat di armor general. Selama itu tidak melebihi kekuatan armor, 10.000 kali dari penguasa sektor, itu akan sepenuhnya disebarkan. Gemuruh! Ruang alam semesta runtuh. Binatang besar yang terbungkus sayap perak terbang kembali puluhan ribu kilometer sebelum melebarkan sayapnya dengan gagah. Mata emas dinginnya menatap ke depan. Ia mengambil semua barang yang ditinggalkan oleh Feng Ya. Aku harus segera pergi. Pertarungan itu terlalu menarik perhatian. Sudah ada beberapa tim yang bergegas mendekati. Luo Feng mengerutkan dahi dan melihat kejauhan. Binatang itu masuk ke dunia internalnya. So, dengan kilatan, ia menggunakan perjalanan serangan. Namun jelas bahwa penggunaannya dibandingkan dengan binatang bertanduk emas berada pada tingkat yang berbeda sama sekali. Yang satu, utamanya perbedaan dalam tubuh, dan kedua, binatang itu memiliki sayap Xiao. Kematian salah satu dari 12 pejabat Pulau Kabut, Boulder, diketahui oleh sangat sedikit orang. Ia tidak mengirimkan sinyal bahaya sebelum meninggal karena tidak ada sekutu lain yang lebih kuat daripadanya di Pulau Kabut. Kepada siapa ia akan meminta bantuan? Adapun meninggalkan peringatan bagi orang lain, siapa yang akan ia peringatkan?
Dengan binatang perak mencapai kekuatan tingkat kaisar, hanya 12 pejabat yang benar-benar bisa mengambil tindakan terhadapnya. Adapun 11 pejabat yang lainnya, tidak satu pun dari mereka berasal dari ras Kawu. Karena aku sedang sekarat, beberapa dari kalian akan bergabung denganku. Venia tidak peduli dengan yang lain. Jika mereka berasal dari ras yang sama, ia mungkin akan memperingatkan mereka. Namun terhadap ras lain, ia tidak semulia itu. Luo Feng kembali ke markasnya. Tanaman pemakan bintang tumbuh di seluruh gua untuk melindungi istananya, dan Luo Feng duduk di dalamnya dengan gembira. Haha, sayap Shawu. Turu saya memberikan aku harta sejati. Suasana hatinya sangat baik. Ia duduk dan minum anggurnya sambil merenung. Aku akhirnya merasakan bertarung dengan prajurit yang kuat. Yang Zhu itu memiliki harta yang akan membuat kaisar lain iri. Namun sekarang, aku juga memilikinya, dan itu bahkan lebih baik daripada miliknya. Meskipun penggunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun ia masih memiliki beberapa kemampuan ofensif dan defensif. Hehe, sebuah pikiran merongsak seperti kilat di benaknya. Ia bergumam lembut, pertarungan jarak dekat binatang bertanduk emas dan keterampilan pedang tubuh manusia. Setelah itu, matanya berkilat, sebuah ide baru muncul. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luo Feng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.